N2 TV banget topik. Kesuksesan dalam beternak kambing itu sebenarnya ketepatan kita berhitung, kecermatan kita mengelola, dan kemudian manajemen. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, pecinta hewan N2 TV, peternak kambing dimanapun berada, ini saya ingin ambil perumpamaan contoh dari 10 ekor, modal 10 ekor bisa menjadi 20 ekor, bisa menjadi 30 ekor dalam waktu yang singkat, tepat, dan tidak salah. Caranya, ketika Anda punya modal 10 ekor, anggaplah 10 ekor itu dana kita minim, hanya memiliki 10 juta, ingin punya 10 ekor. Saya sarankan kepada teman-teman semuanya, tanpa memerlukan modal lagi, dengan 10 juta ini, maka saya sarankan belilah pejantan yang harga 1 juta. Pejantan 1 juta itu memang kecil sih ya, usianya sekitar 3-4 bulan. Tetapi kalau kita cermat, tepat, merawatnya dengan baik, memberi perlakuan makanannya dengan baik, insya Allah tidak ada kegagalan dan kematian. Untuk supaya dari 10 ekor ini menjadi 20 ekor dengan waktu singkat, penggemukan kambing itu yang paling efektif dan efisien dan cepat mendapatkan hasil yang banyak, itu memang rata-rata, kalau ngomong harga ya, berarti pertumbuhan cepat, kenaikan cepatnya itu mulai dari harga 1 juta sampai 1.700.000. Ini perkembangannya cepat. 1 juta ke 1.700.000 itu berarti kalau dari angka usia ya, 3-4 bulan itu 1 juta, maka butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulan kemudian. Berarti usia 4, 5, 6 bulan itu kita berupaya bisa sampai 1.700.000. Atau kalau logika kita kok 3 bulan penyesuaian kandang, terus pakan dan lain sebagainya, ini membutuhkan waktu yang lama, maka harus kita perpanjang lagi menjadi 5 bulan sampai 6 bulan. Berarti usia 4 ditambah 6 bulan, 10 bulan. Ini kemungkinan ringan untuk teman-teman semuanya dari 1 juta ke 1.700.000. Kalau nantilah saya besarkan sampai 1 tahun, agar nanti lebih nih, dari modal 1 juta bisa sampai 2 juta, 3 juta gitu kan. Waktu seperti itu sulit. Kenapa sulit? Kambing itu kalau kita beli modalnya yang harga 1.700.000, itu memang benar kalau mau ketemu untung di atas harga 2,5 juta, itu pasti dibesarkan atau digemukkan dalam kurun yang panjang, 1 tahunan itu kan. Karena usia atau harga 1.700.000 itu pasti usianya sudah di angka-angka hampir 1 tahun. Nah, angka hampir 1 tahun ke angka 1 tahun lagi kan menemukan harga usia 2 tahunan, hampir 2 tahun ya. Ini mulai kambing itu sebenarnya mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Kalau kita bisa mempercepat pertumbuhan, baik kalsium, biasanya kan kalsium dulu kan, kalsium tulang itu pertumbuhan cepat itu ya mulai dari usia 4 bulan sampai 10 bulan, itu potensial untuk kambing jantan digemukkan. Pertumbuhannya lebih cepat, harganya juga lebih cepat ngangkat. Nah, polanya adalah pakan, strategi pakan. Pakan apa yang kemudian bisa mempercepat pertumbuhan kambing dalam waktu singkat dan untungnya lebih banyak.
Kalau rumput saja, rumput hijauan ya, liar, ini tidak bisa untuk mempercepat pertumbuhan karena mengandalkan pakan alami, nutrisinya juga kita tidak bisa menjamin kestabilan dan kesesuaian kebutuhan kambing dalam masa pertumbuhan. Maka yang saya sangat sarankan adalah manipulasi pakan. Manipulasi pakan agar lebih mempercepat pertumbuhan kambing. Kambing kalau dari usia 4 sampai 10 bulan itu kan butuh kalsium. Maka kita perlu makanan selain serat, karbohidrat, maka kita perbanyak yang namanya kalsium. Yang mengandung kalsium apa saja bahan-bahannya. Tidak semua daerah, tempat mungkin sama. Tetapi kalau kita hanya meraba-raba saja, nggak perlu menganalisis ini kalsiumnya berapa, berarti butuh yang namanya kedelai. Kalau tidak ada kedelai atau kita cari yang praktis, berarti SBM, soybean meal, itu kan artinya bungkil kedelai. Maka itu penting untuk pertumbuhan kambing. Terus selain SBM ada CGF, itu kan. CGF itu ya bungkil jagung apa ya. Nah, CGF itu bungkil jagung. Terus kemudian selain itu ada SBM, ada bungkil jagung, maka kita butuh yang namanya silase daun singkong kalau di sini. Kalau di luar mungkin akan kesulitan, maka ya kasih rumput hijauannya sebagai nutrisi. Yang pakan wajibnya memang tidak boleh meninggalkan hijauan walaupun sehari hanya 1 kali. Nah, selain tadi SBM ada CGF. Kalau tidak alternatif yang mahal-mahal itu kan pasti mahal-mahal ya. Maka pakai ampas tahu yang lebih murah kan, 1 karung itu kalau di sini sekitar 35.000 ya. 1 karung isi 50 kilo itu 35.000 kalau di sini. Kalau di luar saya nggak tahu, di lain daerah maksudnya. Ada ampas tahu, ada onggok singkong atau ampas singkong, itu bisa dikombin terus dengan yang namanya konsentrat, tapi yang konsentratnya nutrisi tinggi, yang asli bagus, bukan konsentrat racikan sendiri home industry, bukan. Kalau home industry konsentratnya kan bisa kering bisa basah, tapi konsentrat itu kan mengandung, kalau yang saya pahami konsentrat nutrisi tinggi untuk penggemukan itu lengkap isinya. Ada 17 kandungan macam yang saya pernah pelajari dari teman-teman yang khusus di penggemukan, yang memang notabene itu adalah perusahaan PT. Ada SBM, ada CGF, ada bungkil kopra, ada bungkil sawit, ada onggok kering, terus ada tebon jagung, terus ada premik, ada polar, ada 18 macam, ada tetes tebu, itu macam-macam lah. Saya pelajari itu semuanya. Tapi kalau untuk di home industry, pembuatan konsentrat home industry, mungkin tidak semua bahan itu. Karena kalau yang udah perusahaan itu kan sudah melewati uji lab ya, karena pantauannya bukan makanan dari 0 bulan sampai 12 itu makanan untuk penggemukan itu sama. Sepengetahuan saya itu setiap ada peningkatan gizi dalam sekian bulan, terus ADG-nya, bobotnya itu ditarget per bulan 0,7 gram itu naik. Setiap masa pertumbuhan 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan itu masih kandungannya masih tinggi kalsium. Tapi kalau sudah 7 bulan ke atas, itu bukan kalsium yang ditinggikan, tetapi karbohidratnya, seratnya, hijauannya itu ditinggikan, dibalik itu. Ini yang namanya manajemen pakan. Tapi untuk teman-teman yang skalanya 10 ekor, sekali lagi 10 ekor, mengikuti pola itu mungkin terlalu tinggi ya, terlalu cepat gitu prosesnya.
atau terlalu ngoyoh gitulah untuk mendapatkan itu. Tapi ya bisa diantisipasi, beli SBM, soybean meal itu, bungkil sawit, bungkil kedelai, bungkil kopra, kan ada semuanya. Kopra kelapa ya, terus kemudian bisa, kemudian CGF, beli polar, beli tetes tebu, itu dicampur coba bahan itu aja, terus dengan kasih ampas singkong, serat-serat lah ya, terus kemudian dikasih setiap sore atau pagi sehari sekali itu hijauan ngarit gitu. Itu dalam kurun kalau beli 1 juta untuk 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dipastikan lebih cepat gemuk. Nah, dari 1 bulan harga 1 juta ke 6 bulan itu menjadi 1.700.000 umpamanya ya. 5 bulan bisa lu digenjot, 5 bulan 1.700.000. Berarti per bulannya kan lebih dari 100.000. Ini kan masih ini dihitung pendapatan bersih ya. Ingat ya, 100.000 itu per bulan pendapatan bersih, bukan kotor. Itu hasil bersih kita sudah melakukan penggemukan. Nah, dari modal 1 juta ke 1.700.000 itu kita jual. Jadi selain modal dan untung, itu jangan untungnya kita ambil, modal dan untung kita masukkan lagi menjadi modal. Jadi belilah lagi kambing 10 ekor itu yang tadi diperbanyak lagi ya. Kalau 10 ekor kan berarti ada 17 juta ya kan. Kalau harga 1.700.000 dari awalnya 1 juta, kita kan jadi 1.700.000 jadi 17 juta menjadi 17 ekor dalam waktu 5 bulan. Nah, kos pakan bagaimana? Kos pakan kan kita sudah hitung. Itu tadi pendapatan bersih. Kos pakannya kita belikan lagi, modal untuk beli pakan lagi, meracik pakan lagi. Nah, ketika sudah itu kita belikan dari 10 menjadi 17, ini kemudian kita kembangkan lagi, beli yang 1 juta lagi. Terus kemudian kita sampai 5-6 bulan lagi kita gemukkan. Dari 17 ekor kalikan lagi. Ini untuk manajemen cepat, kita mendapatkan keuntungan banyak dan kambing lebih banyak. Nah, ini peralihannya setelah penggemukan kita kepingin juga breeding kan gitu. Nah, ketika 2 kali penggemukan ini, dari 10 ekor menjadi 17 ekor, dari 17 ekor kita menjadi lebih banyak lagi. Kan tadi penambahannya 7. Kalau 7 tambah 7 berarti berapa? 17 ditambah 7 lagi berapa? Atau anggaplah penambahan tahap kedua itu berarti dari 10 nambah 7, yang 7 ya berarti sekitar 12 ekor. Dari 17 kita nambahnya 12 ekor umpamanya kan. Berarti berapa itu? 29 ekor. 29 ekor. Ketika 29 ekor itu artinya tahap pertama jadi 17 terus kemudian jadi 29 ekor. 29 ekor kita gemukkan lagi dari 5 bulan itu nanti bertambah lagi. Nah, hasil keuntungan kemudian dari yang itu tadi 29 ekor kita gemukkan lagi menjadi 6 bulan lagi, itu kita bisa beli betina breeding. Selain masih melakukan penggemukan, penggemukan dari bibit dari luar, kita nanti hasil dari 29 ekor itu keuntungannya itu kita belikan betina. Kita belikan betina indukan. Nggak usah indukan lah, terlalu mahal. Kita beli bibit karena kita pengen selektif ya, breeding selektif dari 0 sampai jadi indukan dan benar-benar indukan nanti ikan produktif. Kita kan butuh seleksi. Jadi belinya adalah doro. Doro artinya betina yang siap kawin, antara 1 sampai 2 bulan itu siap kawin. Nah, kalau seumpamanya nih dari 29 ekor terus kita dapat keuntungan lagi itu sekitar 12 juta saja, itu menurut saya lebih lah, nanti dikalkulasi lagi. Belilah indukan doro, belilah betina doro yang 1 jutaan.
1 jutaan nanti kita gemukkan gitu kan, kita besarkan. Artinya makan itu nanti pola manajemen pakan, sekali lagi ya, karena keuntungan bersih lagi, pakan kita kembalikan ke pakan, keuntungan kita kembalikan ke kambing, kita tambah ke kambing. Maka beli betina yang harga 1 jutaan. Kalau oke lah 1 jutaan belum doro pak, doro itu kan 15, ya nggak apa-apa, beli yang 1 juta saja. Nah 1 juta itu nanti pakannya kita domplengkan ke, atau kita ngikut ke penggemukan. Selain tetap kita merumput, cari rumput liar, kan waktu panjang. Aktivitas kita mengurus kambing itu pagi, siang, sore. 1 jam itu udah terlalu banyak ya. 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam sore. Berarti kan ada 3 jam. Oke lah 4 jam gitu kan, dibagi dalam 1 hari. Berarti masih ada aktivitas banyak, waktu banyak kita usaha yang lain kan gitu. Selain beternak, kita juga harus sadar kebutuhan kita, ekonomi kita ini kebutuhannya harian, sedangkan ternak kebutuhannya jangka panjang, tabungan, investasi. Maka kita harus kerja, jangan sampai uang yang kita tabung di ternak kambing itu kita ganggu sebelum sukses. Kita memang harus setiap hidup, setiap masa depan kita butuh perencanaan ya, butuh perencanaan, butuh kesabaran. Kita itu harus menjadi manusia yang matang dalam berproses. Jangan sampai terburu-buru, jangan sampai ambisius. Saya belum pernah ya orang yang ambisius itu sukses. Oke, ambisius diukur masing-masing ekonomi ya. Ada yang dari 10 itu memang ambisius, ada yang langsung pengen 50 itu ambisius, 100 ambisius. Ambisius itu tidak mengukur jumlah harus 1000 ekor, enggak. Ambisius orang yang dari 0 kecil, kalau ambisius itu tetap gagal. Mau itu jumlahnya mulai ambisius 10, 50, 100 itu pasti gagal. Karena ambisius itu pasti adalah dia selalu berpikir tentang diri semuanya. Nasihat yang lain mungkin tidak diperhitungkan. Kendala kesehatan, perawatan itu tidak diperhitungkan. Pengalaman beternak tidak diperhitungkan. Terus biaya kos pakan tidak diperhitungkan, manajemen tidak. Ini ambisius. Ambisius itu cenderung mengejar gengsi pribadi untuk mencapai tingkat kepuasan. Kalau yang ambisius sudah mencapai tingkat kepuasan, dia sudah tidak punya perencanaan yang lain kecuali ya sudah sampai situ. Maka saya belum pernah mendapatkan contoh selama saya keliling 2 tahun di N2 TV ketemu peternak yang ambisius sukses. Maaf nih, rata-rata yang gagal-gagal itu karena ada kecenderungan ambisi, ada kecenderungan kesalahan atau keteledoran lah ya. Ini yang saya pahami dan saya cermati. Kalau untuk perawatan kambing, selain pakan, kandang yang sudah kemarin saya sampaikan, perlu obat-obatan. Itu sebenarnya obat-obatan sederhana. Kuncinya kambing tidak sakit itu adalah nyaman di kandang. Nyamannya kandang itu adalah berarti selain kandangnya higienis, baunya tidak ada atau berkurang, gas amoniaknya itu kecil sekali, sirkulasinya bagus, terus pola makannya teratur dan terjamin ya, itu akan sehat. Yang tidak menyebabkan sehat itu pola makan terganggu. Kita pun kalau mau pola makan terganggu, tidak tepat, pasti bisa mengalami perut yang namanya masuk angin, kembung, asam lambung, emah. Kambing pun sama. Yang penting pola makannya terjamin. Kalau memang setiap pagi jam 7 ya jam 7, siang kok jam 1 ya jam 1, sore kok jam 4 ya jam 4 gitu. Kalau malam kok ditambahi lagi ada sampai 4 kali,
jam habis isya dikasih lagi, jam 8 dikasih. Ya jangan sampai, dikurangi polanya. Kalau pola makan ini kita rubah-rubah, kambing terganggu, metabolisme terganggu, adaptasi lagi. Selain itu kandang nyaman, pakan stabil. Kalau obat-obatan, andaikan ya biasa kita kadang-kadang masuk angin kan, kelebihan makan juga kita sakit kan, kurang makan kita sakit. Ya perlu kita siapkan obat-obatan masuk angin itu ya. Kalau di desa pakai Promah bisa, pakai obat hewan yang mereknya anti bloat itu ada yang pakai antangin. Bolehlah itu semuanya dicoba dilakukan. Yang penting memang betul-betul perhatian. Kembung itu persoalannya biasanya paling sering telat makan. Itu kembung. Telat makan itu menyebabkan kembung, masuk angin, sama dengan kita, sama, tidak ada bedanya. Maka ini pola ini harus Anda perhatikan, kita perhatikan dengan baik. Terus kemudian dari ini semuanya, serangkaian ini semua sudah saya jelaskan. Menurut saya hal yang paling ideal dalam beternak kambing itu adalah satu kuncinya. Sekali lagi, butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh niat yang sungguh-sungguh. Ingat bahwa ternak kambing mungkin mudah dalam pikiran, mudah juga dalam hitung-hitungan di atas meja. Tetapi sekali lagi, kuncinya adalah kita mau mencari rumput. Mencari rumput itu sekali lagi berarti capek. Atau kita menunggu waktu hasil 1, 2, 3 bulan itu melelahkan, menjenuhkan, banyak masalah. Mungkin kita seneng ngurus kambingnya tapi nggak taunya kita lagi ribut dengan istri, jadi kacau dan lain sebagainya. Ini jangan sampai kita kacau semuanya. Berlakulah tenang. Kalau ada masalah dalam keluarga, dipecahkan baik-baik, rumuskan baik-baik, yang tenang-tenang, yang dingin, jangan emosi. Kalau emosi, terbawa lagi nanti di kambing, akhirnya tidak teratur. Kalau kita biasa emosi, mutungan dan lain sebagainya, akhirnya kambing juga tidak terurus. Ini menyebabkan, artinya kepribadian kita itu penting. Kesabaran, jangan mudah emosi. Carilah ketenangan, carilah kebahagiaan. Kunci sukses cuman ada di situ, salah satunya. Terima kasih, sukses, salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.